Para sahabat Yesus terkasih, bacaan suci hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 1-12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat Yesus terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang sabda bahagia. Yesus menyebut bahagia mereka yang miskin, berduka cita, lemah lembut, haus akan kebenaran, suci hatinya, murah hati, membawa damai, dianiaya karena kebenaran. Dari sekian banyak yang disebut bahagia, mungkin sabda bahagia yang pertama membuat kita bertanya, bagaimana mungkin orang miskin di hadapan Allah disebut bahagia? Para sahabat Yesus terkasih, miskin yang disebutkan oleh Yesus dalam bacaan ini bukanlah miskin dalam arti materi, tetapi miskin dalam roh. Mari sedikit berimajinasi untuk memahami maksud sabda ini. Bayangkanlah kita dalam situasi serba tidak memiliki apapun untuk bersandar. Kita lalu kehilangan arah dan pegangan. Dalam situasi seperti itu, kita lalu hanya mempunyai Allah menjadi satu-satunya pegangan. Miskin di hadapan Allah dengan demikian berarti menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang sangat berarti bagi hidupnya. Para sahabat Yesus terkasih, jika kita memiliki pemahaman yang demikian, menjadi jelas pesan Injil bagi kita hari ini, yaitu bahwa kita menjadi bahagia kalau kita mengandalkan Allah dalam seluruh hidup. Itu tidak lalu berarti bahwa kita menjadi pribadi yang pesimis, yang minimalis dalam menjalankan hidup. Justru dengan mengandalkan Allah, kita menjadi pribadi yang sekaligus optimis dan maksimalis, karena setiap usaha kita senantiasa dilibati oleh Allah. Maka kita akan menjadi bahagia. Tuhan Yesus, Engkau tahu seringkali kami merasa diri mampu untuk melaksanakan segalanya tanpa mengandalkan Engkau. Anugerahilah kami kesadaran bahwa kami tidak berarti apa-apa tanpa Dikau. Amin. Selamat beraktivitas para sahabat sekalian. Tuhan Yesus memberkati.